Jadi itu kita bikin skala prioritas rumah-rumah yang kita kunjungi dulu karena terbiasa memberikan angpau misal begitu. Kayaknya seneng banget gitu kalau dapat ada tukang pos datang terus dapat kartu lebaran tuh kayaknya seneng banget. Saudara kita banyak, hilang satu tumbuh 1000 gitu ya. Jadi kita tuh dilepas pulang. Iya. Pulang udah kotor, luka-luka ya. Selamat berlebaran, selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga tersayang. Selamat lebaran. Sahabat Sisi, Assalamualaikum, apa kabar? Salam. Senang banget di hari Lebaran ini, sahabat Sisi, kami bisa kembali menyapa Anda untuk bikin sebuah talk show spesial Lebaran, dan tentu saja temanya nggak jauh-jauh dari Lebaran. Kalau gitu langsung aja deh saya perkenalkan siapa sih teman ngobrol kita untuk hari ini. Ada sahabat saya juga nih, ada yang berkerudung merah, segar sekali. Ini Nimita Kusumastuti atau yang biasa saya sapa Mita. Hai Mit, Assalamualaikum. Halo Bu Nuri. Waalaikumsalam. Jauh ya kita ya? Jauh kita ya. Lebaran di mana? Biasa, seperti tiap tahun di planet Bekasi. Kita nih beda-beda tempat nih lebarannya ya. Kita di Bekasi. Oke, aku mau tanya sama tamu kita yang satu lagi sekalian perkenalan. Ada Mas Ristiawan Lanang atau yang biasa kami sapa dengan Mas Tejo. Halo Jo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nuri. Wih, udah itu memang kostum sehari-hari gitu atributnya dengan peci atau karena lebaran ini? Spesial lebaran aja, dipakai setahun sekali biasanya ya. Awet dong ya pecinya ya. Iya, habis itu lebaran masuk lemari lagi. Lagi di mana Jo, lebaran di mana? Kebetulan tahun ini lebaran di Salatiga. Wah. Jawa Tengah ya gitu ya. Iya. Memang ini ya, memang tempat asal ya. Asalnya dari Salatiga. Oh, senang banget bisa balik ngumpul-ngumpul lagi sama keluarga. Oke, dan satu lagi ada teman ngobrol kita hari ini dan juga partner saya nih kebetulan sahabat Sisi di Children Cafe. Ada Chandra Mirta Miharja. Assalamualaikum, Chan. Waalaikumsalam, halo. Saya cuman ini ya bawain banner ya. Sekarang tag-nya nggak di. Kalau biasanya memang saya tuh ya yang duduk di situ. Betul nih, saya pinjam dulu ya. Chandra lebaran di mana? Di rumah. Rumahnya di mana? Oh, di Bandung. Oh, di Bandung. Oh, sama. Karena harusnya atau kemarin-kemarin tuh saya biasanya lebaran di Jogja. Tapi karena ada ya himbauan pemerintah lah dan sebagainya. Dan kebetulan juga memang ada beberapa urusan. Akhirnya nggak bisa pulang deh. Aku di Bandung aja. Oke. Nah, sahabat Sisi, hari ini kita reramean gini karena kita mau ngobrolin soal lebaran. Apa sih dari lebaran yang mau diobrolin? Yaitu persepsi atau ingatan kita gitu tentang lebaran itu seperti apa sih? Baik pada saat dulu waktu masih kecil, terus sekarang pada saat kita beranjak dewasa, lebaran itu kesannya masih sama nggak ya dengan pada saat kita masih kecil dulu? Nah, seru nih kayaknya pembahasannya nih. Ini tamu-tamu saya kayaknya udah gak sabar nih ingin saling berbagi cerita. Siapa duluan ya? Mita. Oh, kenapa? Dari tadi tuh kayaknya udah semangat banget, Mit. Mikir sebenarnya kayaknya kecilnya udah lama banget jadi apa ya? Mita, kalau dari kecil sampai sekarang lebarannya selalu di Bekasi atau pernah di tempat lain? Alhamdulillah selalu di Bekasi. Sebenarnya punya kampung sih seharusnya. Di mana? Sama kayak Nuri di Jogja, sama satu lagi Madiun. Oh gitu. Nah, cuma emang dari dulu emang gak pernah pulang, memang tidak terbiasa pulang, jadi selalu di Bekasi. Oh, selalu di Bekasi. Mungkin karena
orang tua juga di Bekasi kali ya, jadi Iya. tidak perlu untuk mudik atau pulang jauh-jauh untuk ketemu orang tua. Sebenarnya kalau kakek nenek dulu, mbah-mbah itu masih ada di sana, cuma saudara udah banyak di sini ya udah di sini aja gitu sih. Itu terus mungkin karena anak banyak gitu kan, jadi kalau pulang kamu gitu kan butuh biaya yang banyak berombongan. Jadi terus kan masih desek-desekan, masih aku nggak kebayang deh. Udah pasti aja yang damai, tentram, sejahtera. Open house berarti biasanya open house tuh di Bekasi juga? Iya. Open house pasti gitu. Kebetulan ramai sih karena di sini banyak juga yang nggak pulang, jadi ya pasti ramai. Jadi tetangga-tetangga juga ngumpul, nggak tiba-tiba sepi kampung gitu, enggak sih. Oke. Aku di Bekasi. Kenapa? Seru juga di Bekasi. Jadi jangan pulang kampung, oke? Ini khusus himbauan pemerintah. Terus kalau misalnya ngobrolin soal bedanya pas masih kecil sama sekarang, gimana Mit? Berasa nggak? Bedanya apa ya? Kalau dari ramainya sih lebih ramai sekarang karena lebih banyak orang tuanya udah pada di sini kan, jadi anak-anaknya di sini ramainya gitu. Terus apa ya? Paling kebiasaan aja kali ya. Misalnya kitanya dulu misalnya ikut rame-rame apa sih yang keliling takbir gitu kan. Iya takbir. Apaan gini ya bukan takbir aja, maksudnya kayak sahur, terus apalah yang anak-anak kecil pada ngumpul. Kalau sekarang kan udah nggak mungkin ikutan dong. jadi ya seru-seru sendiri aja. Masih bisa, Mit. Iya ya. Cepet ya, saya mikir dulu. Nggak mungkin sih. Tapi nanti seru kayaknya kalau kita ngobrolin soal lebaran di masa kecil tuh langsung umprukan bareng-bareng kali ya. Iya. Kalau gitu aku tanya dulu deh ke Tejo ya. Jo, kalau di Salatiga selalu di sana Jo, nggak pernah ngerasain lebaran di tempat lain? Kurang jelas ya suaranya. Boleh diulang? Iya. Kalau kamu selalu lebaran di Salatiga, belum pernah di tempat lain? Kebetulan sepanjang waktu ini lebaran selalu di Salatiga. Karena kedua orang tua sama saudara-saudara masih lebih banyak di sana ya. Ya, dan home base-nya memang Salatiga ya. Jadi pusat aktivitas memang Salatiga, di luar itu hanya tempat singgah aja. Oh, oke. Sekalian kita ini kali ya, kita kasih tahu ke penonton kita, emang Tejo sehari-harinya di mana Jo aktivitasnya? Kalau lagi nggak lebaran? Kalau tidak di Salatiga, lebih banyak di Depok atau di Jakarta. Rantau juga ya. Merantau sejak muda. Pulang-pulang bawa duit dong Jo, sebar-sebar. Nah iya nih. Sultan ya, pulang-pulang sultan ya. Sekarang semuanya cashless ya Mita ya. Boleh. Nomor kebayang. Jangan lupa. Sekarang bagi-bagi voucher ya gayanya. Lebih tepatnya nomor rekening masuk duluan. Kalau nggak GoPay gitu. Iklan deh. Nyebut merek. Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti Salatiganya di kotanya atau di pedesaan Jo? Jadi kalau Salatiga itu kalau tempat tinggalnya di daerah pedesaannya gitu ya, tapi memang jarak antara desa ke kota itu paling cuma ya 1 kilo gitu. Iya benar ya, udah pinggir desa. Iya, agak susah membedakan mana kota mana desa kalau untuk Salatiga gitu. Tapi masih banyak sawah, kebun yang kayak gitu ya Jo ya. Kalau aku lihat foto-foto ya di tempat Tejo kalau posting. Itu untuk kebutuhan medsos saja sih.
Nice. Oh, Bisa gitu ya. Beda branding aja. Beda branding aja. Beda branding. Iya. Biar kelihatan bahwa kita sering beraktivitas di outdoor gitu kali ya. Mungkin nggak terlalu beda jauh sama di Jogja kali ya. Maksudnya kalau di tempat simbahku juga Nggak ya jauh ya, Nur, ya? sekitarnya agak lumayan jauh gitu. Sebenarnya di Prambanan sih. Jadi kalau di Jogja itu kan aku di kalau ayah dan ibu kan agak di kota sedikit gitu, di daerah dekat Sunan Kalijaga gitu. Nah, sementara kalau simbah masih hidup alhamdulillah, yang Mbah Putri gitu itu banget. Maksudnya kita masih sering ketemu. Iya ya, benar, alhamdulillah benar. Itu di daerah Prambanan, mungkin sekitar beberapa kilo lah jaraknya gitu. Tapi memang suasananya udah beda banget. Kalau tempat simbah kan sekeliling masih sawah, rumahnya juga dekat sama kali gitu, sama sungai gitu. Jadi inilah suasana desanya masih dapat banget. Chandra gimana, Chan? Aku pindah-pindah terus sih, memang nggak pernah di satu tempat gitu ya. Maksudnya dari kecil paling lama mungkin di Pontianak ya, tempat lahir, sampai SD kelas 2 atau kelas 3, terus pindah ke Tarakan, dari Tarakan ke Medan, dari Medan pulang ke Bandung, dari Bandung ikut bapak ke Pematang Siantar, dari Siantar balik ke Bandung. Banyak. Terus lebih begitu udah lebih besar, bapak kebetulan PNS kan ya. Sering pindah-pindah. Saat udah SMA saya milih untuk ya udah bisa kos, udah bisa segala macem, jadi di Bandung. Tapi sempat ngerasain yang lebaran sendiri gitu ya. Ya kan bapak ibu sekarang udah kebetulan dua-duanya nggak ada gitu. Jadi sekarang ikut ke orang tuanya istri kali ya. Jadinya ikut mertua. Kakek nenek juga udah nggak ada. Jadi stateless saya nih, nggak punya warga negara. Minta Planet Bekasi buka lowongan nggak? Harus punya visanya dulu sih. Iya, ada. Aku yang paling susah tuh surat kelakuan baik, Mit, kalau pindah ke sana. Siap mental yang pasti. Iya, siap mental. Tapi pengennya pindah ke desa sih, Jo, kalau gue, Jo. Kayaknya gimana gitu, hiruk pikuk itu kayaknya udah nggak menarik gitu sebenarnya. Oh, jadi ngomong politik ya. Ya balik ke Nuri. Iya. Ya enggak apa-apa, silakan kalau mau share atau cerita-cerita soal itu. Cuman menarik sih tadi dibilang sama Chandra soal pengen ke desa gitu ya. Mungkin Tejo nih yang bisa sharing kan, balik ke Salatiga mungkin dalam setahun itu mungkin ada beberapa kali, mungkinnya nggak cuma lebaran aja. Dan bedanya suasana di sana sama di kota, kebetulan di Depok sama Jakarta ya, kalau Tejo mungkin itu memang refreshnya dapat banget kan, Jo. Tapi kalau misalnya tinggal di sana lama itu rasanya gimana sih? Maksudnya sebagai seorang yang mungkin sudah terbiasa juga tinggal di hiruk pikuk perkotaan gitu. Pas balik ke sana pasti ngerasain adem gitu. Tapi kalau misalnya terlalu lama di sana juga gimana? Kangen juga kali sama sama macet dan sebagainya. Lebih faktor menyamakan ritme ya. Kalau di desa kan ritme kita menjadi lebih pelan, lebih lebih tenang. Tapi untuk menghandle tantangan keseharian kita saat ini, rasanya nggak bisa tercover dengan kita berdomisili full di desa. Jadi memang desa tempat menselaraskan gitu ya, dan tempat untuk berjuang tetap harus kembali lagi ke kota gitu. Realistisnya begitu. Menarik ya, ini harusnya bisa jadi topik tersendiri nih soal itu. Cuman kita kan lagi ngomongin soal lebaran ya. Jadi nanti kita boleh terusin itu ya, jadi tema-tema lain gitu. Kita ngobrolin ini aja yuk, lebaran di mata kita sebagai seorang anak, dan nanti kita akan bicara tentang lebaran di mata kita sebagai orang dewasa atau yang sudah seusia kita gitu. Boleh Mit, cerita dong apa yang paling diingat Mit dari lebaran pas masih kecil, Mit? Standar sih kayak anak-anak sekarang juga sebenarnya. Yang pasti puasa ya, itu paling ditunggu-tunggu. Terawihnya. Emang puasa mulai umur berapa, Mit? Berapa ya? SD yang full loh. SD sih kayaknya udah lupa. Sama.
Saya tunggu tuh tarawehnya karena kan ngumpul bareng di masjid. Harus tanda tangan nggak, Mit? Iya bener. Iya kan? Angkatannya. Harus paraf sama ininya. Dicatat kan, lagi ceramah dicatat, terus ngantri minta tanda tangan ke ustadznya, terus ya ingat sih jajannya karena di sekeliling masjid kan banyak kan jajan. Terus pada main petasan. Sekarang juga masih nggak sih? Nggak tahu juga sih. Ada beberapa yang masih sih daerah. Ya serunya sih itu gitu, pengen ke masjid, pengen tarawehnya tuh karena ketemu teman-teman juga, ya gitu sih. Terus yang paling diingat, ketemu gebetan juga nggak sih, Mit? Nggak ada kalau di rumah. Ngegebet mah nggak di masjid ya? Nggak dong. Beda tempat. Terus yang diingat itu baju lebaran nih, baju baru kalau lagi kecil sih ya gitu. Benar. Suka iya namanya anak kecil gitu kan. Baju lebaran ini berapa tahun ini? Gitu-gitu sih zaman dulu. Gitu sih. Kalau udah gede ada yang nanya gitu diapain? Sekarang mah pakai daster aja orang tiap hari di rumah. Ya pokoknya gitu sih. Terus angpau nggak terlalu sih kalau zaman dulu, nggak terlalu maksudnya kayak sekarang kan kayak ada, bukan kewajiban sih, kayak udah hal umum ya, tapi kalau dulu kayaknya enggak deh, nggak terlalu mikirin soal itu. Paling ingat ke rumah saudara nyemilin kue-kue yang nggak ada di rumah itu sih. Benar, itu benar banget itu. Masih ya gitulah, ketahuan lah gitu. Itu sih apalagi ya, paling ya keliling ke rumah. Ada hari pertama tuh ada kebiasaan untuk keliling ke rumah saudara atau bude-bude gitu sih, ketemu foto besar juga di sana. Ingatan masa kecil ya. Benar. Lebaran di kota kayak gitu. Hampir sama sih sebenarnya ya, maksudnya mungkin karena kita umurnya hampir mirip lah ya gitu, kita masih satu kohort gitu istilahnya. Jadi sama, kalau aku juga walaupun misalnya pas kecil itu aku kan suka pindah-pindah kota. Ini nggak apa-apa aku dulu ya? Nggak apa-apa, silakan Bu. Suka pindah-pindah kota, jadi lahir di Jogja kan, terus aku juga sempat ke Palembang karena ayah orang Palembang. Di Bengkulu juga pernah karena nenek di Bengkulu sama tinggalnya. Terus tinggal di Jakarta juga pernah gitu. Abis di Bali itu, pernah nggak? Di Bali pernah. Aku kan? pernah di Denpasar juga. Sama paling jauh aku pernah di Jayapura sih, memang itu udah paling jauh, tapi seru banget di sana. Dan ya akhirnya ngerasain kan Lebaran di tempat-tempat itu seperti apa, bulan puasa di tempat-tempat itu seperti apa. Sebenarnya sih overall kalau masih di Indonesia juga mirip-mirip pengalamannya pas masih kecil gitu. Jadi ya betul disuruh mintain tanda tangan pas lagi taraweh ya kan. Terus ya mungkin sebelumnya ngaji dulu gitu sorenya, terus baru buka puasa bareng segala macam. Terus kayak yang kalau Lebaran hari pertama itu justru kita lebih seringnya keliling ke tempat tetangga, Mit, karena kan saudara jauh ya di Jawa semua gitu. Benar. Jadi kita pasti kelilingnya ke tempat tetangga gitu. Jadi pokoknya walaupun nggak kenal juga, pokoknya kita kalau ngelihat ada yang lagi Lebaran ya udah masuk aja gitu ke rumahnya. Iya, pengalaman. Misi. Iya, misi gitu. Kalau di daerah kan sebenarnya mau pas lagi Natalan, Lebaran, kan karena di satu tempat itu semua orang ngumpul ya sebenarnya. Jadi banyak PNS, banyak transmigran juga. Jadi semua ya Nur ya. Kalau di daerah kita ya biasanya. Benar. Kalimantan, di Papua juga gitu. Jadi mau pas kita lagi Lebaran yang datang ke rumah juga banyak banget ya gitu, maksudnya banyak. Ini siapa? Gitu. Jadi memang selalu karena jarang pulang ya Nur ya gitu. Kalau aku juga kan kalau sekalinya pulang ya biasanya ke kampungnya ibu gitu kan. Tapi kalau bapak memang udah tukang keliling-keliling ya, dia jadi udah terbiasa banget gitu. Ini aku penasaran nih Tejo nih gitu. Dari sejak kapan kalau biasanya Lebaran di ini Jo? Di
waktu lebaran di desa gitu ya di Salatiga. Di Salatiga, Tejo tuh umur berapa baru mulai merantau atau apa gitu. Terus apa bedanya gitu, rasanya gimana gitu. Kayak gitu. Jadi kalau awal meninggalkan Salatiga setelah SMA gitu ya. Tapi yang diingat sih selalu gini ya ya. Bahwa kalau di desa yang ditunggu-tunggu satu momen itu cuma lebaran. Tidak ada peristiwa lain yang ditunggu oleh orang karena kan relatif homogen gitu ya. Yang ditunggu dalam satu tahun peristiwa itu cuma satu lebaran. Jadi karena hal yang sangat ditunggu udah jelas akan diistimewakan sekali tuh sama masyarakat di tempatku itu gitu kan. Jadi orang itu misalnya anak-anak itu sudah memprepare untuk keperluan lebaran tahun ini dari setelah lebaran tahun kemarin. Itu banget ya. Contohnya apa contohnya? Misalnya begini ya, setelah lebarannya 2 minggu masih punya uang hasil pemberian tetangga ataupun saudara. Anak-anak itu sudah pergi ke pasar untuk beli celengan yang untuk nabung lagi ya. Depan. Iya. Nanti dibukanya biasanya yang mendekati lebaran lah ya. Untuk keperluan beli mercon. Ya, kadang beli baju baru gitu kan. Iya benar. Kalau anak cowok beda ya Mit ya belinya. Mainannya mercon. Beli mercon. Jadi memang itu satu peristiwa yang sangat ditunggu. Jadi cuma ada satu kata ya yang mewakili lebaran untuk anak-anak seusiaku di kampung itu. Cuma kegembiraan aja sih. Karena yang ada cuma kegembiraan. Dan itu itu masih kerasa nggak sih sampai sekarang, Jo? Maksudnya kalau kamu memperhatikan anak-anak di tempatmu gitu ya. Zaman digital gitu ya, Nur. Di zaman digital ini gimana? Masih terlihat sebenarnya. Cuma mungkin kadarnya nggak sesolid, nggak sekental dulu gitu. Tapi itu masih terlihat bahwa memang ya karena memang mungkin karena secara sosiokultural tidak ada opsi lain yang lebih menggembirakan selain lebaran gitu kan. Anak-anak sekarang pun masih melakukan itu. Ya mungkin cuma bedanya aja kalau dulu celengan sekarang pindah ke tabungan gitu kan. Tapi sekarang mah kirim sebut merek. Harapannya yang ditunggu-tunggunya masih kelihatan sama juga sih. Antusiasmenya mirip ya Jo ya, sama seperti waktu Tejo kecil gitu ya. Antusiasnya mirip, paling yang sedikit berubah aktivitas. Ya merchant nggak boleh kan gitu kan. Jadi mereka mencari opsi yang lain. Misal ini sebenarnya menarik ya. Zaman sekarang dengan digital kan banyak banget distraksi ya gitu. Dulu aku ingat waktu kecil kan kita kirim telegram gitu ya kalau lebaran, kartu Jemari ya, kartu lebaran. Terus zamannya ada telepon, saya numpang ke tetangga keluarga kita tuh ya buat telepon ke Jawa gitu ya, Pulau Jawa. Terus yang habis telepon terus nanti ngasih kue, ngasih apa, karena landline juga nggak banyak ya di zaman saya di Tarakan dulu. Terus kemudian berubah zaman jadi ada wartel, kemudian ada internet, terus sekarang ada SMS ya 1G, kemudian 2G gitu. Sekarang udah 5G gitu. Distraksi makin banyak, lebaran makin mudah mengucapkan segala macam. Hilang nggak sih maknanya? Atau sama nggak sih rasanya? Atau ada yang beda nggak sih saat kita ngucapin lebaran jarak jauh dan sebagainya nih? Mita, gimana Mit? Iya, jadi inget dulu tuh, ya bukan SD sih, SMP-an deh. Itu jadi inget soal kartu lebaran, ucapan lebaran gitu. Walaupun satu kelas, satu sekolahan, tapi tuh wajib bener. Kayak semua satu kelas tuh mesti dikirim. Salah. 4 kali 4 16 ya Mit. 4. Iya banget. Bener. Ngisi. Nungguin tukang pos gitu kan. Itu jadi satu hal yang kayaknya seneng banget gitu kalau dapat ada tukang pos datang tuh dapat kartu lebaran tuh kayaknya seneng banget. Iya. Benar. Keingetan itu. Ada bedanya nggak Mit sekarang Mit rasanya? Sekarang ya karena zaman sudah berubah ya. Tapi masih ada sih beberapa yang mengirimkan kartu lebaran itu masih ada, masih dijual juga ternyata. Tapi ya orang sekarang lebih memilih untuk ya kayak gini kan, video call atau kalau hanya lewat WhatsApp.
itu lebih memudahkan dan lebih mendekatkan yang jauh sih. Tapi ya jadi kayak bukan ada kewajiban kayak ya udahlah nggak apa-apa nggak ketemu lewat WhatsApp aja gitu. Kurang personal ya rasanya. Ya kalau dulu kan kayaknya dulu personal banget deh. Mesti ketemu gitu, ngumpul bareng ya. Tapi karena sekarang juga lagi corona pandemi gini ya belum memungkinkan. Jadi itu sih bedanya. Kangen untuk ngumpul kan pasti kan kita semua. Iya. Sekarang aja 2 tahun ini berarti ya buka puasa tuh nggak ada sama sekali. Buka puasa bareng, bukber. Jadi kalau dulu tuh baru minggu pertama tuh udah penuh jadwal bukber gitu kan. Gue nggak bisa hari mau ini. dimasukin kemana? Minggu depan gimana minggu depan? Aduh ada yang bentrok lagi gitu kan. Kalau dulu, tapi sekarang sama sekali nggak ada buka bersama. Ya ngerti banget sih kayak gini juga. Ya ada yang masih enggak kok nggak apa-apa, tapi kalau aku sendiri lebih ngejaga karena di rumah ada ibu yang sudah umur ya, umur jadi menjaga diri sendiri aja sih. Jo gimana Jo? Bedanya Jo? Maksudnya? Gini, kalau saya jujur ya tatap muka itu tidak terganti gitu ya. Betul. Sampai ya tidak ganti. Dan di luar pandemi pun memang jarang sekali mengucapkan yang apalagi yang apa ya diketik sekali dikirim ke orang banyak gitu ya. Itu nggak pernah dilakukan. Template banget ya. Itu nggak pernah sekali. Jadi kalau memang ada dorongan untuk menghubungi pasti ya via call gitu ya. Jadi sampai hari pun sama, mungkin lebaran saya nggak pernah ngirim WhatsApp ke yang template gitu ya. Mendingan enggak, menurut saya sih begitu. Karena itu artifisial sih ya gitu kan. Iya betul. Itu ya tapi pasti ada bedanya sih ya kalau tatap muka dengan distorsi yang lain walaupun medianya banyak gitu. Jadi kayak sekedar artifisial, sekedar kayak yang penting mengirim. Daripada itu kalau pilihanku sih mendingan enggak sih. Atau enggak boleh nambahin ya kalau aku sendiri lebih personal untuk telepon gitu. Betul. Telepon one by one atau video call one by one itu lebih menghargai yang itu sih daripada yang template yang cuma sekali nulis. Template kayaknya lebih pas buat di sosmed kali ya. Di cuma posting aja gitu. Jadi kalau dikirim ke personal rasanya gimana gitu. Ya maksimal buat grup lah ya, grup WhatsApp itu template. Sama sih aku juga ngerasain. Kalau Nuri gimana? Sempat ngerasain nggak dulu yang ke wartel, telepon atau pakai kartu lebaran? Pastilah ya. Pastilah. Kalau kartu lebaran sih pasti ya. Apalagi kan sebagai anak yang pindah-pindah gitu ya. Jadi teman kita ada di kota lain juga gitu. Jadi pas aku lagi tinggal di Jayapura, karena sebelumnya aku di Denpasar, ya aku kirim kartunya buat yang di Denpasar ya kayak gitu. Dan seterusnya juga pas udah nyampe di Jakarta, yang ngirim kartunya masih ke teman-teman yang ada di kota-kota sebelumnya aku tinggali. Dan pas SMA itu bahkan aku sempat sama satu orang temanku itu bikin kartu buat dijual-jualin gitu. Iya benar. Jadi dibisnisin gitu. Jadi mereka pesen gitu. Mereka pesen ya kita bikinin kartunya bener-bener handmade gitu kan. Dari apalah namanya kertas daur ulang lah. Pokoknya gitu lah. Iya gak sih Mir? Pakai karton mani. Iya pakai dia lagi pakai tulisan. Terus spidolnya pakai yang gold, silver yang gitu kan. Yang emas. Yang glitter-glitter. Ya gitu. Pokoknya memang benar sih pada saat kita kecil sampai sekarang excitement terhadap lebaran itu memang adalah perubahan ya, ada sedikit penurunan. Tapi kupikir juga bukan cuman karena digital teknologi gitu, bukan karena perubahan zaman, tapi mungkin karena usia kita juga makin bertambah gitu ya. Jadi fokus kita atau pada saat kita memaknai suatu perayaan itu tidak seheboh atau se-excited pada saat kita masih kecil gitu. Kalau kita ngelihat apa-apa pas masih kecil kan, anak kecil aja ngelihat bola aja bisa bilang wow gitu. Padahal kalau sekarang apa ya istimewa dari itu gitu. Mungkin
Itu sih Chan kalau menurut aku. Ya aku sih ngerasanya sama ya. Si teknologinya yang juga. Sebenarnya apa yang diinginkan manusia atau anak atau keluarga sebenarnya sama ya, ingin ada kangen-kangenan apa segala macam. Lebaran rasanya sama. Cuman cara menyampaikannya memang terlalu cepet ya. Zaman sekarang tuh semuanya serba cepat dan banyak sekali distraksi ya. Jadi kita kehilangan fokus tuh terlalu cepat kalau saya, menurut saya begitu gitu. Terus ngalamin gak sih waktu kecil misalnya, kalau sekarang kan aku udah gak ada orang tua nih misalnya, tapi rasa ramenya tuh emang beda gak sih gitu, maksudnya di sisi lain tuh tetangga tuh rasanya lebih dekat. Mungkin Tejo lebih ngalamin nih, tetangga tuh lebih dekat, atau Mita yang memang anak kampung sana ya Mit ya. Memang udah kenal banget tetangga gitu. Untuk kayak aku atau Nuri yang sering pindah-pindah gitu ya, agak lebih sulit untuk deket banget sama tetangga. Itu kan rasanya gimana? Coba Mit, gimana Mit dengan tetangga, dengan keluarga? Terutama pas Lebaran nih Chan. Pas Lebaran, Lebarannya ya. Kalau di sini kebetulan karena masih tinggal di rumah yang sama dari lahir gitu, jadi orang tua angkatan pertama di perumahan ini. Kepala dan suku sekarang, ya dan sekarang ya karena sudah berumur juga ya, jadi yang angkatan pertama tuh udah banyak yang berkurang, jadi ada juga beberapa rumah yang sudah berpindah tangan gitu, jadi bukan orang asli sini gitu kan, jadi masih ada beberapa sih rame tetap rame pastinya, karena sekarang banyak yang nggak pulang kampung, memilih tidak pulang kampung, khususnya 2 tahun ini. Tapi dari dulu juga ada beberapa yang tidak pulang kampung. Jadi kalau pas Lebaran kebiasaannya cuma pas ketika habis sholat Id gitu, kita ngumpul di jalanan gitu, ngumpul di jalanan untuk salam-salaman, emang salam-salaman gitu, semua kumpul. Tapi ya udah ya gitu. Ya baru semuanya, pokoknya semuanya keluar rumah salam-salaman, selesai sejam 2 jam hilang. Hilang. Bubar ya, ada itu habis sholat Id ya Mit ya. Habis sholat Id kan di jalan ya. Itu tradisi itu masih jalan sampai sekarang. Masih. Itu bagus loh. Bagus banget. Coronaan ini jarang ya pakai masker sih tahun kemarin. Enggak siku ketemu siku corona gitu. Ada yang begitu, ada yang aduh nggak enak kalau nggak pelukan gitu kan. Gitu ada sih gitu. Jadi kebiasaannya sih seperti itu, masih ramenya masih sama, cuma ya mungkin tidak seramai kayak kalau di Tejo kan, karena memang lingkungannya lingkungannya memang jarak rumah-rumahnya jauh Jo. Kalau di kampung itu kan ya. Kalau di kota kecil kan jarak rumah jauh, populasi dikit. Nah biasanya di tempat sholat Idnya atau kayak Mita kan di jalan. Kalau Bekasi kan aku tahu lah ya, gitu rapat gitu. Kalau Salatiga kan berarti agak jauh kan jaraknya. Tapi kan orang ngumpul di habis sholat itu langsung salaman atau ke rumah-rumah apa gimana Jo? Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, memang menurutku gitu ya, yang subjektif terlihat memang ada pergeseran. Dulu kalau kami itu mengunjungi tetangga-tetangga paling nggak butuh 3 hari baru keliling ya. Iya, keliling. Jadi ini menurutku ada pergeseran nilai juga ya. Kalau dulu kita mendatangi satu rumah gitu ya, di rumah itu memang kerasa kita yang datang nggak cuma fisik kita ngobrolnya itu serius gitu loh. Sama yang punya rumah pun juga begitu. Nah, yang kita obrolin banyak kali, satu rumah kadang setengah jam baru bisa keluar dari rumah selanjutnya. Hanya 3 itu hari. Belum sama dipaksa makan gitu ya. Iya benar. Dipaksa makan, dibelin pulang. Iya, itu belum termasuk sesi makan misal begitu. Kalau hari ini bagaimana? Kalau hari ini memang terkesannya lebih instan. Jadi asal sudah store muka gitu. Formalitas ya. Iya, jadi kalau dulu 3 hari bisa selesai, sekarang mungkin 1 hari udah selesai ya. Iya, yang kerasa itu sih yang menurutku ada satu yang berkurang, kalau nggak dibilang hilang, adalah kedekatan, kohesivitasnya itu yang mulai sedikit banyak memang berkurang gitu. Kebayang. Ada tradisi-tradisi yang masih dipertahankan nggak Jo? Terkait misalnya salam-salaman atau apa yang tadi pas Lebarannya gitu.
Ya, jadi kalau di ini kan Salatiga ada satu kultur masyarakat pertanian di luar keraton nih, berdua nih orang Jogja gitu ya, apalagi Mita itu dalam lingkaran dalam jero benteng ya Mit. Abdi dalam itu. Internal loh, internal. Iya, dia jero benteng. Curiga. Ini prajurit keraton ini aku curiga Mita. Bisa jadi itu. Tadinya. Jadi budaya di luar keraton, apalagi semakin menjauh dari pusat Jogja, ibu kotanya gitu ya, masyarakat semakin progresif, semakin erat gitu ya, ikatan satu sama yang lainnya. Nah itu juga membuat kulturnya juga masih terpelihara. Jadi sampai hari ini pun model salamannya gitu, walaupun bukan dengan orang tua, bukan dengan famili dekat, sungkeman itu masih ada, walaupun sama tetangga. Yang menurut kacamataku yang keseringan nggak di sini gitu, kok masih feodal ya gitu ya. Kayak ini benar tulus atau enggak ya, atau cuma bisa muncul di apa cuman seremoni gitu ya? Seremoni aja. Tapi yang dilakukan oleh mereka itu benar-benar kok menjiwai banget apa yang dilakukan gitu. Benar-benar sungkeman gitu loh. Yang harus orang duduk jongkok di bawah. Terus orang yang dituakan atau yang dikunjung itu duduk di kursi, itu masih ada sampai hari ini. Kadang-kadang makna dari bahasa gestur-gestur seperti itu kalau saat dipertahankan maknanya tuh masih kuat ya. Tadi kalau Mita kan masih salam-salaman di pinggir jalan. Nah itu kalau sebagai anak aku bakal inget tuh kalau aku lihat orang tua atau orang dewasa seperti itu, dan aku ada kecenderungan untuk meneruskan nih. Misalnya orang tua yang tadi salaman. Kalau Tejo tadi yang di desa seperti itu, pergeseran makna mungkin rasanya kayak gimana ya Nuri ya? Maksudnya kayak tadi gini, kita kan sering ngobrol di sosmed, sering ketemu di online. Tapi begitu kita ketemu satu layar gini aja, tadi sempat awkward ya. Ada perasaan yang kayaknya kita udah terbiasa komunikasinya lewat. Dulu. Iya, kalau jari kita nggak gerak dan kita harus ngobrol, ada sedikit momen awkward ya. Ada kerasa nggak sih kayak gitu? Nah, Nuri sendiri sekarang ngerasanya gimana nih? Sekarang orang tua di Jogja ya berarti ya. Nurinya sendiri di Bandung dengan saudara ya? Ada saudara ya? Ada saudara. Ada gitu. adikku di sini. Nah, untuk tahun ini nggak bisa pulang tuh rasanya seperti apa, Nuri? Maksudnya ada tradisi yang dikangenin nggak waktu di Jogja dulu atau gimana gitu? Iya, sebenarnya sih kalau kita tuh memang selalu ngikutin tradisi orang setempat gitu ya. Tapi kalau misalnya pas lagi di Jogja, kalau dulu pas di Jogja, misalnya dulu itu Lebaran kan pulang ke Jogja ke tempat simbah. Waktu ayah sama ibu belum tinggal di Jogja juga, masih tinggal bersama kami gitu. Jadi memang di sana tradisinya sama dengan yang disebutkan sama Tejo gitu. Kita keliling ke tetangga itu bisa benar-benar sehari, 2 hari, 3 hari. Bahkan rumah simbah juga kan termasuk dibuka juga gitu. Jadi misalnya hari pertama ya kita khusus nerima tamu aja dulu yang anak-anak mudanya pada datang gitu. Nanti pas hari kedua, ketiga baru ketiga baru kita keliling kemana gitu, ke rumah saudara-saudara yang lain. Beda dengan sekarang pada saat misalnya ayah sama ibu memang sudah tinggal di Jogja, rumahnya terpisah, agak ke kota sedikit di Jogjanya. Polanya pun beda, jadi dalam 1 hari itu udah bisa selesai tuh Chan gitu. Jadi kita open house buka, di open house dulu biasanya kita buka, karena kan ayah tuh termasuk yang usianya cukup senior lah di sana gitu. Jadi buka open house dulu, dan kita biasanya bukan kita menghidangkan ketupat juga sih, tapi yang selalu spesial di rumah kita itu adalah ibu selalu bikin pempek kalau lagi Lebaran gitu. Coba sekalian di alamat pempek buat endorse di slide ini ya, buat endorse sekalian ya. Nanti ya di akhir video. Oh jadi emang terkenal lah ya di daerah sana ya, di sekeliling sana selalu kalau nyari pempek tuh ke rumah ya berarti ya. Iya, dan hanya ada pas Lebaran gitu. Jadi kalau ke rumah yang lain mereka makannya ya kue sama ketupat, kalau ke rumah kita pasti ada pempek di situ gitu. Jadi kayak udah nungguin, udah khas lah gitu. Nah paling kalau yang aku kangenin dari nggak bisa pulang tahun ini adalah yaitu suasananya itu, karena di sini di Bandung kami tinggal di komplek. Lebaran tuh bener-bener, aduh ini
komplek banget. Jadi nggak ada tuh meet yang kayak tadi diceritain yang setelah sholat id terus pada ngumpul di jalan bareng. Nggak ada. Kalau di sini benar-benar sholat id itu masing-masing, karena kebetulan kompleknya juga cuman punya satu masjid kecil dan orang lebih banyak pilih di masjid lain, di mana gitu, yang besar-besar ya. Yang besar-besar gitu. Jadi kita ya gitu bener lewat WA. Kalau orang online ini lewat WA. Iya gitu. ya. Aku jadi kepikiran kan sekarang beda. Ini aku udah punya anak nih ya, satu gitu. Terus Nuri pasti punya keponakan banyak, Nita, mungkin Tejo punya keponakan atau adik-adik sepupu atau apa gitu. Mereka gitu ya, kan udah tidak melihat lagi banyak tradisi yang kita lihat waktu kecil gitu. Sebenarnya kalau dari kacamata Mita, Tejo, Nuri sekarang, anak-anak ini gimana sih? Yang kalian lihat gitu, yang teman-teman lihat, mereka sekarang gimana? Ada yang hilang atau tidak? Atau mereka punya cara baru gitu untuk memaknai Lebaran atau Ramadan ini gitu? Kalau menurutku ya, yang kelihatan gitu, sebenarnya yang berubah itu termasuk mungkin dengan kita. Yang berubah itu sebenarnya ekspresi kita terhadap Lebaran. Lebarannya sih nggak berubah gitu ya. Cuma ekspresi kita yang berubah. Mungkin kayak yang tadi Nuri sampaikan gitu kan. Karena pertumbuhan usia, jadi cara kita memaknai Lebarannya berubah. Kalau dulu mungkin setiap Lebaran kita mewajibkan diri kita untuk beli baju baru. Nah, dengan bertambahnya usia itu udah nggak relevan lah ya. Voucher game. Jadi yang berubah cuma ekspresi-ekspresi kita terhadap Lebaran. Kalau Lebarannya sendiri tidak berubah. Nah, kalau gimana sih anak-anak di lingkungan yang kelihatan di hari-hari sekarang gitu ya? Tentu anak-anak ini kan tumbuh di era yang berbeda dengan kita. Tentu mereka nggak akan kehilangan apa yang kita miliki ya, karena mereka memang nggak ngalamin gitu. Bukan milik mereka gitu ya. Bukan milik mereka gitu. Mereka jadi tumbuh di zaman yang berbeda gitu. Yang terlihat juga sama ya, ekspresi mereka terhadap Lebaran berbeda dengan cara kita ekspresi kita terhadap Lebaran waktu itu, waktu di usia yang sama misal. Ketika ngobrol sama anak-anak kecil itu, mereka nggak punya dorongan untuk harus punya baju baru di saat Lebaran, karena mungkin gitu di luar Lebaran mereka udah terbiasa mendapat baju baru. Dengan, jadi nggak spesial lagi. Apalagi banyak marketplace ya sekarang ya, kalau beli online. Kalau dulu toko baju di Tarakan di tempat aku cuma ada 2. Sepatu harus mesen baru datang 3 minggu gitu. Maksud aku merek. Tapi Tanah Abang kemarin rame loh. Cari baju baru. Iya, itu fenomena ya. Ada sebagian yang beda. Masih. Jadi Jo tadi ekspresi dan ekspektasinya juga beda ya Jo ya, berarti Jo. Anak sekarang tuh expect-nya apa sih Jo? Kalau di sana gitu di Salatiga tuh. Kalau ditanya lu mau apa sih Lebaran gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang tampaknya mereka tidak terlalu concern dengan gimmick-gimmick Lebaran. Misal ya mau opor ayam tiap minggu mungkin mereka ketemu gitu ya. Iya benar. Iya, ketupat mungkin mereka juga sering bisa ketemu. Kalau di usia yang sama mereka di zamanku misal ketupat itu memang cuma ada di Lebaran. Potong ayam itu memang cuma ada di Lebaran dan semuanya dilakukan sendiri. Dari bikin ketupatnya sendiri, potong ayam bersihnya sendiri. Jadi momen-momen itu yang buat mereka kan nggak terlalu jadi fokus itu ya, termasuk jadi dengan baju Lebaran. Kalau uang kecilan, kalau di sini bilang uang kecilan angpoh gitu ya, uang tidak kecilan begitu, nggak terlalu berespek dengan itu. Nggak expect mereka beda ya. Dengan itu. Jadi aku bisa ngebayangin ya anak-anak sekarang, maksudnya mereka di zaman yang kalau pengen apapun selama ada uangnya mungkin ada gitu ya. Jadi nggak harus nunggu pas Lebaran kayak kita gitu. Nah, Mita, banyak bocah-bocah nggak di rumah atau apa gitu? Biasanya mereka pengen apa yang berbeda dengan kita. Keponakan punya 5. Nah, tuh. Yang 2 tinggal dekat sini sih. Jadi masih tiap hari masih bolak-balik. Keponakan yang paling besar tuh udah kuliah, yang paling kecil itu SDK 1. Jadi beragam sih ekspektasinya gitu, dan kebiasaan mereka pas puasa dan ekspektasi terhadap Lebaran juga beda-beda sih. Kalau misalnya yang gede
ya sama kayak kita gitu, uang angpau juga udah nggak terlalu jadi menarik buat mereka. Jadi ya memang benar mau ngejalanin puasa gitu kalau yang udah besar-besar sih. Kalau yang masih kecil untuk uang angpau masih jadi dorongan untuk puasa penuh puasa full. Jadi kan dihitung tuh misalnya kalau puasa full ya itu sih urusan orang tuanya, jadi dikasih berapa gitu lah gitu kan. Ya ada ekspektasinya seperti itu. Cuma mungkin kebiasaan, iya benar sih beda dengan kita waktu dulu masih kecil, kebiasaan pas ketika puasanya, pas ketika ngabuburitnya, pas ketika tarawehnya gitu. Jadi kalau sekarang anak-anak sekarang nunggu buka puasa ngapain? Ini sih keponakan aku sendiri ya, main game. Ya nggak sih? Nunggu ya. Iya, benar. Main game ya. Iya untuk ngabisin waktu juga sih. Karena kebetulan kan sekolah juga masih sekolah dari rumah SFH. Ya. Jadi kasihan juga sih waktu kalau kita dulu kan sekolah di luar tuh kayaknya ya udah puasa kayaknya cepet aja gitu sehari. Ini sekolah dari rumah juga tantangan juga sih ketika puasa, jadi puasa lebih lama menurut mereka. Kalau pas lebaran ekspektasi mereka gimana, Mit? Pas hari H-nya nih misalnya. Hari H-nya lebih ke ngikut orang tua aja gitu atau? Ngikut aja sih. Ngikut aja ya. Ya sekedar kumpul-kumpul. Kalau yang kecil masih penting tuh baju baru. Kalau yang kecil masih ini. Tapi kalau yang udah SMA udah ini udah nggak penting buat mereka. Ya untuk ngumpul aja sih, masih ngumpul di sini. Kebiasaannya sungkeman sama ibu aku gitu kan, tinggal ibu kan, jadi sungkeman berbaris dari yang paling tua sampai yang paling kecil gitu, itu masih ada di sini untuk foto bersama, foto keluarga setahun sekali gitu. Itu sih ekspektasi dari kita semua di sini. Iya kebayang ya. Gimana Jo? Ini aspek yang ini benar-benar udah nggak kelihatan gitu ya di anak-anak yang hari-hari ini gitu. Dulu itu kami kan Anda biasa kalau berkeliling sama orang tua akan berkeliling sama teman-teman seusia. Kita itu sampai mapping rumah-rumah yang biasa ngasih amplop. Urutannya harus benar ya dia. Urutannya harus benar. Makanan apa yang terakhir itu harus jelas. Jangan sampai dessert duluan gitu ya. Karena itu Om, kadang kala kita sampai mengingat loh. Oh rumah si Pak D itu pasti ada apa gitu ya. Yang ngasih uang. Jadi itu kita bikin skala prioritas rumah-rumah yang kita kunjungi dulu karena terbiasa memberikan angpau misal begitu. Dan itu akan repeat. Oh tahun depan ini nih ya yang kita sepakati sama ada lagi nggak ya? Rumah-rumah ini dulu yang kita datangi karena berpotensi mendatangkan uang. Gitu. Ya, anak sekarang kayaknya nggak segitu. Mereka beda ya. Iya, kita dulu ini rumah itu yang akan kita datangin dulu karena biasanya yang pemilik rumah akan berbagi uang. Aku kebayang sih memang. Kalau aku juga kan anak di rumah kan baru mau mulai nih puasa full, dia udah hari kesekian gitu ya. Ekspektasinya mungkin anak-anak sekarang beda ya. Kalau dulu kita nanti ada baju baru atau ada apa, kalau dia lebih ke hari ke-15 pengen pizza gitu. Jadi nanti ada kayak milestone-nya gitu. Hari ke-15 sama nanti hari terakhir nanti apa gitu, entah buku, entah apa gitu. Jadi barangnya juga mungkin berbeda ya sesuatu yang. Kalau Nuri keponakannya ada 5 nih. 6. 6. Waduh nambah lagi. Apa rasanya? Tapi yang satu masih bayi. Biasanya mereka expect apa atau ada sesuatu yang perbedaannya dengan kita yang banyak ikonik dan gimmick waktu kecil dulu? Aku rasa teman sebaya itu, kehadiran teman sebaya itu penting banget ya Chan. Untuk 2 tahun ini ya, lihat beda atau enggaknya gitu. Anak-anak sekarang memaknai lebaran karena gini, dulu itu kan kita misal lebaran itu identik dengan takbir keliling sebelumnya misalnya gitu. Atau lebaran itu bagi kita ya identik dengan hari H kita keliling bareng teman-teman ke rumah-rumah tetangga dan sebagainya. Kayak yang tadi ceritain sama Tejo sama Mita juga. Chandra juga pasti ngalamin pas lagi kecil. Sementara kalau sekarang yang aku lihat di keponakanku yang paling besar aja, dia kan baru mau naik kelas 5. Dan teman itu hanya teman di sekolah. Sementara kalau di rumah, di lingkungan rumah, dia nggak punya teman yang umurnya sama dia gitu. Jadi pada saat merayakan lebaran pun dia tidak merasa
ada kegiatan seru yang bisa dia jalani bareng-bareng sama teman-temannya gitu. Dan itu membuat yang namanya Lebaran itu mungkin tidak semenarik kita dulu gitu. Jadi mungkin dia ngelihatnya dari perspektif pribadi aja bahwa pas Lebaran biasanya aku bisa pulang jalan-jalan ke Jogja sama ketemu kakek nenekku misalnya, itu satu. Atau pas Lebaran aku bisa, ya itu dia dapat angpau gitu. Tapi juga dari saudara-saudara yang dia kenal aja kayak gitulah. Jadi maksudnya ya itu dia yang sedikit bergeser atau betul. atau tidak didapatkan anak-anak sekarang. Cuman menurutku kalau pertanyaan apakah itu jadi sesuatu yang dipermasalahkan atau tidak gitu ya. Menurut aku ya memang karena memang seperti itu kondisinya, jadi mereka akan memaknai Lebaran itu dengan caranya masing-masing. Memang tidak harus sama persis dengan apa yang kita maknai atau kita rasakan pada saat dulu. Tapi gimana kita di rumah kali ya. Jadi excitement itu memang dibangun dari rumah gitu, dari lingkungan terdekatnya gitu, Chan. Aku bisa mulai ngebayangin puasa sampai Lebarannya. Jadi mungkin mereka tidak, dari sisi kita merasa mungkin ada yang hilang dari mereka gitu ya, yang tidak mereka rasakan saat kita rasakan. Tapi dari sisi mereka, karena mereka tidak punya pembanding, tidak ada yang hilang gitu, karena mereka nggak punya pembandingnya gitu. Sementara kita punya pembanding waktu kita kecil kayak gini, dan kita lihat mereka waktu kecil seperti apa gitu ya. Kayak waktu kecil aku ngerasain di Pontianak itu terkenal banget ya kalau kita ngabuburit itu main meriam bambu yang pakai karbit gitu. Gede banget itu ya. Dan benar Nuri tadi, yang teman-teman di sekeliling rumah gitu, itu ngaruh banget dengan apa yang memorable, masa-masa yang memorable buat kita saat kecil gitu ya. Dengan sekarang, anak-anak sekarang yang keluar aja kayaknya sama siapa, hati-hati gitu ya. Kalau kita kan dulu karena saudara kita banyak, hilang satu tumbuh 1000 gitu ya. Jadi kita tuh dilepas pulang udah kotor, luka-luka ya Jo ya. Kalau anak kecil mah biasa ya, main gak pakai sendal. Anak sekarang dulu tuh dibiarin gitu ya. Anak sekarang kesenggol pagar rumah pulang sendiri gitu. Anak sekarang kesenggol pagar rumah sendiri aja, aduh kenapa gitu kan gitu. Maksudnya kasihan juga ya. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua yang terlalu hati-hati gitu ya, atau sebagai orang dewasa yang terlalu hati-hati, jangan begini jangan begitu. Atau memang zaman juga berubah ya, jalanan dulu kan gak seramai waktu kita kecil gitu ya. Terus faktor keamanan bahaya di jalan juga gak. Jadi buat aku sebenarnya bisa. Jadi sekarang ke arah mana nih Nuri? Kalau menurut Nuri sebagai psikolog anak gitu ya. Selama ini kan jadi host terus ya. Waduh. Sekarang gue nanya nih gitu. Aduh, kita juga orang psikologi nih. Iya gitu. Sekarang nanti aku tanya satu-satu ya. Oh gini aja. Nanya Mita dulu, Tejo, baru nanti dari sisi psikolognya gitu kan ya. Apa tuh? Nah, tinggal merangkum. Iya gitu. Maksudnya makna Lebaran yang bergeser ini gitu, sejauh apa sih pengaruhnya gitu, ditambah dengan pandemi atau apa gitu, ada nggak sih perkiraan ke depan apa sih yang harus kita pertahankan atau ya udah biarin aja, ikutin aja flow-nya kayak gini atau gimana? Mita tuh coba. Kalau untuk makna Lebarannya sendiri, Ramadan dari sampai ke Lebarannya itu masih sama menurut aku ya. Jadi untuk anak-anak sendiri sekarang ya mungkin memaknainya berbeda karena zamannya udah beda sekali dengan dari yang kita kecil dulu sampai sekarang. Tapi ya tergantung ke lingkungan sih, lebih ke keluarga ya. Jadi kalau keponakan aku sendiri kebetulan karena emang nggak ada, sama kayak keponakannya Nuri juga, nggak ada teman main gitu ya. Teman main di sekeliling, jadi ya memang sehari-hari sama ibunya gitu, sama keluarga kakaknya, sama abangnya, sama ayahnya gitu. Jadi mereka sih yang menunjukkan excitement tentang apa sih puasa gitu, maknanya apa gitu, kenapa harus bangun sahur, sampai dijelasin kenapa harus puasa, walaupun dia masih, yang kecil tuh masih kadang setengah hari, kadang full gitu kan. Jadi mereka sih menunjukkan excitementnya kayak ketika mau buka puasa, cari
Tajil gitu ya, seru-seru sih. Jadi dianya sendiri seneng gitu, seneng puasanya itu ketika puasa begini ya, ada kesenangan sendiri sampai ke lebarannya itu. Jadi menurut aku tergantung ke keluarganya masing-masing ya, lingkungan innernya gitu dari keluarganya. Kalau memang mereka memaknai si Ramadan ini dengan baik, dengan benar, bukan hanya karena pengen angpau, bukan hanya karena pengen baju baru dan lain-lain. Jadi si anak-anak ini akan tetap memaknai puasa dengan Ramadan sebenar-benarnya. Jadi kegembiraan dan ibadah itu sekarang dua itu dibikin seimbang ya, iya, gitu. Iya. Jadi nggak cuman excitementnya. Jo, kalau di desa kan ya aku ngalamin lah ya di desa juga gitu ya. Excitement tuh memang kerasa gitu ya. Tapi kan sekarang memang kayaknya orang kayak lebih 50-50 gitu ya, ibadah, kegembiraan tuh kayaknya ibadah juga lagi booming nih di zaman digital ini gitu ya. Kalau Jo gimana Jo tadi pandangan? Jadi secara mungkin karena aku tumbuh di lingkungan yang gimana ya, tanda kutip moderat, pesantren gitu ya. Religius. Religius berarti ya, bukan moderat ya. Lingkungannya ya orangnya nggak tuntut. Orangnya moderat. Jadi memang porsinya sebenarnya masih tetap lebih banyak porsi yang sifatnya ritual keagamaan yang lebih besar dari dulu. Misal kita waktu kecil sebelum maghrib itu pasti kita kumpul di musola untuk ngaji menjemput puasa. Nanti setelah tarawih itu langsung semua tuh anak-anak kecil ikut tadarus gitu ya. Tadarus. Nah, kalau menurutku sih gini ya, kita punya PR juga sih gitu. Kalau kita sebagai generasi sebelumnya gitu ya, merasa ada value yang masih perlu untuk diteruskan sama anak-anak selanjutnya sih, memang tampaknya kita harus menginisiasi bahwa itu bisa berlanjut sesuai konteksnya sekarang. Misal paling gampang seperti ini, sebelum Idul Fitri atau Lebaran, biasanya anak-anak itu dibawa sama orang tuanya ke makam-makam keluarga. Kalau di sana ya, keluarga, iya, mereka diajak berziarah. Aku secara personal itu selalu menentang. Ngapain kita harus ke makam, ngapain kita harus ziarah? Kalau mau berdoa dari rumah kan juga bisa. Kan? Tapi ya itu arahan dari orang tua bahwa iya bisa doa dari manapun. Tapi kebiasaan kamu untuk mengunjungi makam itu bisa putus kalau kamu tidak dibiasakan. Nanti kalau bapak ibu udah nggak ada, masih mau ke makam nggak? Kalau nggak dari sekarang kita ajak untuk membiasakan itu. Menurutku itu satu tantangan buat generasi sebelumnya, meneruskan hal-hal yang menurut kita masih perlu untuk dilanjutkan sesuai konteks sekarang gitu ya. Mungkin aktivitasnya berubah, tapi secara value maknanya mungkin masih relate gitu sih. Ya, betul. Jadi apa yang kita lihat dulu waktu kecil bahwa ini sekedar aturan atau apa, mungkin berbeda. Sebenarnya maknanya tuh banyak ya, bukan hanya sekedar. Bahkan saat kita melakukan semacam tradisi-tradisi itu, mungkin kita ketemu orang atau berkumpul di satu tempat, itu aja udah satu kebiasaan yang sebenarnya harus dipertahankan ya. Jadi bukan tentang aturan-aturannya banget juga ya tradisi itu gitu. Itu bagus juga, menarik juga ya. Waktu kecil juga memang aku ngalamin yang namanya ya si taraweh, tanda tangan, kemudian Tejo juga itu ya tadarusan, karena kalau ayah saya orangnya sangat religius gitu ya. Sementara saat saya udah dewasa gitu, kalau saya pribadi gitu, banyak nilai-nilai yang karena cara pandang modern gitu ya, cara pandang modern saya yang saya merasa tidak perlu, tidak usah ada dan sebagainya gitu. Tapi kayak rasanya kayak nggak adil gitu ya. Kalau saya menghentikan tradisi-tradisi itu, kemudian anak saya tidak punya pilihan, tidak ngerasain hal-hal itu gitu. Jadi di satu sisi ini dilema juga buat saya. Saya orangnya sangat rasional gitu ya. Tapi saat anak saya lagi Ramadan atau apa, saya senang beliin dia buku gitu ya.
Dan bukunya akhirnya yang tentang sahabat Nabi, tentang apa gitu. Dan dia menurut saya berhak ya gitu. Berhak untuk dapat apa istilahnya, pandangan berbeda yang daripada orang tuanya. Jadi dia harus ngerasain yang sama juga. Tapi nggak buku tentang ini juga ya, nggak buku tentang neraka dunia atau apa, atau kayak kita kecil ya, itu kan serem juga ya. Kan ada ya buku komik neraka gitu. Itu ngeri juga loh gitu. Yang Nuri gimana Nuri? Apa yang menurut Nuri anak-anak sekarang atau kita? Cerita Om Chandra tadi. Kenapa? Jo, boleh Jo, mangga Jo. Sepakat sih ya bahwa memang kita sih cuma ngasih opsi-opsi gitu ya untuk anak-anak buat generasi selanjutnya. Karena menurutku memaknai itu perjalanan ya. Kita pun misal memaknai lebaran waktu kecil, beranjak remaja, itu pun berubah-ubah ya. Kita ada fase yang memaknai sesuatu itu semuanya secara logika rasionalitas kita gitu, tapi pada satu titik tertentu kita kok kadang-kadang mengikhlaskan logika kita, rasionalitas kita untuk tidak digunakan itu. Nah itu kan perjalanan gitu. Tapi kan kalau kita nggak akan bisa berjalan kalau tidak punya opsi-opsi urutnya. Anak-anak juga yang dilakukan Chandra, kalau nggak ngasih opsi-opsinya mereka nggak punya pilihan. Walaupun nanti mungkin berbeda nggak ada masalah, yang pasti mereka punya opsi yang mereka dikenali dulu. Toh akhirnya mereka nyari jalannya sendiri kok. Buat saya masalah fairness sih Jo. Generasi di bawah kita ya punya hak untuk ini serius banget ya kita ngobrol. Tapi mereka seru, punya hak, seru. Mereka berhak untuk merasakan yang kita nggak ada punya hak untuk memfilter terlalu banyak ya. Kalau saya sih ke anak saya selama itu nggak fatal, oke, gitu. Kalau fatal nggak. Sementara buat saya pandangan ya Jo ya, kalau kita lebih dalam lagi, cara berpikir itu bisa fatal ya Jo ya. Kalau buat kita mah Jo. Jadi ya buat aku ya dari dia harus ngalamin yang kalau memang dia masih bisa ngalamin saat ini, mangga dia silahkan gitu. Jadi aku nggak ngebatasin banyak. Ya Nuri. Iya benar. Kita tadi ngobrol apa sih? Seru beneran, seru banget. Ngomongin soal tradisi, apakah anak-anak kita juga perlu untuk merasakan juga apa yang dulu kita rasakan, kemudian apa yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Ya buat aku kebanyakan dari kita yang merasa bahwa tradisi itu menyenangkan pasti ingin menurunkannya ke anak-anak gitu ya. Mereka harus ngerasain nih, seru banget nih yang kayak gini. Dan tergantung sekali gitu dengan lingkungan di sekitar, apakah memang bisa atau tidak itu kita turunkan ke anak-anak. Misalnya kalau Chandra tadi memfasilitasi dengan beliin buku dan sebagainya yang ada hubungannya dengan nilai-nilai agama gitu, dan menurut saya itu pilihan betul, seperti yang tadi juga Tejo sampaikan, opsi-opsi itu harus tetap ada. Cuman mungkin gini ya teman-teman, tiap keluarga itu kan kondisinya pasti beda-beda. Mereka hidup di lingkungan yang juga beda-beda. Kita berempat aja udah beda sendiri gitu. Bagaimana kita memaknai Lebaran? Kalau menurut saya sih paling sederhananya adalah kita punya satu kesan khusus terhadap Lebaran yang memang itu ada di keluarga kita. Seperti ini misalnya, bagi saya Lebaran itu adalah family time misalnya kayak gitu. Jadi keluarga kami bukan fokus pada nilai ibadahnya gitu, tapi lebih ke Lebaran dan puasa itu family time. Kita fokus ke bersama-sama, ketemuan sama keluarga, silaturahmi dan sebagainya untuk mempererat. Tapi ada juga keluarga yang misalnya memaknai puasa dan Lebaran itu sebagai waktunya untuk beribadah lebih banyak gitu, atau lebih intensif dan sebagainya. Ada juga nanti keluarga yang memaknai puasa dan Lebaran itu sebagai hal yang lain lagi gitu, bisa apapun. Saya sih ngebayangin ya, teman-teman kalau di negara Barat ya, kita kan sering sekali ngelihat di Barat itu orangnya udah individualis. Terus kayaknya agama juga nggak terlalu ketat lah ya, maksudnya tidak terlalu ateis maksudnya juga, Bu. Mungkin enggak bukan banyak kita, maksudnya nggak apa-apa emang enggak kita nggak bicara tentang ateis, maksudnya orang yang beragama tapi juga mungkin tidak terlalu seperti zaman dulu yang sangat mengikat, sangat religius dan sebagainya. Tapi mereka kan selalu menganggap Christmas itu family time atau holiday time gitu. Jadi
walaupun zamannya udah bergeser, walaupun nilai-nilai atau value-nya banyak bergeser, tapi ternyata mereka memaknai hari besarnya itu masih sama gitu. Punya kebutuhan ya untuk itu gitu ya. Dan memakai momen-momen ini untuk betul. Jadi maksud saya ya itulah, kalau di kita berarti setiap keluarga itu supaya nggak hilang nih ya kesan Lebaran gitu. Setiap keluarga itu idealnya punya atau menumbuhkan satu, bukan kesan ya, apa dong berarti, satu tema khusus atau satu hal yang memang terkait atau terikat dengan Lebaran. Lebaran tuh apa sih gitu. Jadi anak-anak kita tuh selalu ini gitu, selalu biar memorable merayakan ya, itu betul, selalu mengingat itu gitu. Gitu sih kayaknya. Ya, selama anak menikmati itu, aku rasa memang mereka akan teringat itu gitu ya, dan itu akan yang selalu kita ulang gitu. Tapi aku merasakan di 2 tahun terakhir ini gitu ya, saat pandemi ya, saat kita lebih sering di rumah dan sebagainya atau di tempat yang tertutup, atau kita jadi small circle ya, kalau physically gitu, secara fisik kita jadi kecil lingkarannya. Tapi aku ngerasain kedekatan yang lebih dalam gitu ya dengan anak, dengan istri saat buka puasa atau sahur atau apa, yang tadinya banyak distraksi buka di luar gitu ya, buka puasa di luar. Jadi sekarang harus di rumah. jadi kita masak, kita apa bareng, dan aku nggak pernah ketinggalan sahur, ngebangunin anakku sahur gitu ya. Untuk ukuran orang tua yang istilahnya rasional kayak aku gitu ya. Gitu. Jadi anak harus tetap ngerasain dia sahur dan sebagainya. Jadi aku ngerasa lebih deket sih ya. Di satu sisi pekerjaan kita lebih sedikit ya, saya sebagai freelancer gitu ya, pekerjaannya kerasa banget ya, kebanting banget gitu. Cuman di satu sisi value yang tadinya saya banyak sekali distraksi, harus kerja, harus apa dan sebagainya, aku jadi ngerasain punya lebih banyak waktu dengan keluarga ya, kalau saya ya pribadi. Jadi kayak yang kalau dulu Lebaran itu rasanya meluas gitu ya, kita kalau sekarang mengecil, tapi rasanya lebih akrab ya kalau saya pribadi gitu. Teman-teman ngerasain nggak sih gitu? Ada kedekatan yang lebih personal gitu saat pandemi ini gitu? Karena gini ya, menurutku sih karena Lebaran kan bukan momen keagamaan. Lebaran itu momen kebudayaan gitu ya. Jadi momen keagamaan kan Idul Fitri. Betul. Ya. Kalau Lebaran kan sangat dinamis ya, tradisi sangat dinamis, bisa sangat menyesuaikan dengan zaman. Ya, misal sekarang dengan adanya larangan mobilitas untuk mudik, toh juga Lebaran jalan kan. Cuma bentuk aktualinya aja yang dirubah sama orang. Nah itu tadi mungkin yang dialami sama Chandra itu kan. Secara ke dalam kan lebih solid, tapi tentu ada proses adjustment dengan lingkungan gitu ya. Iya. Ya itu sih sangat normal banget ya, kan memang Lebaran itu momen kebudayaan, tergantung manusianya di zaman di era seperti apa gitu kan. Itu yang mungkin ke depan juga akan bisa berubah lagi. Kayak misal yang paling terjadi tahun kemarin gitu, yang paling dekat gitu kan, pola silaturahmi secara tatap muka pun di tempatku mengalami penyesuaian. Yang biasanya bersalaman, sungkem malah itu nggak ada. Lalu yang biasanya ada 2 konten utama menurutku dalam proses orang silaturahmi itu, selalu waktu sungkem yang dinyatakan 2, permintaan maaf sama waktu sungkem itu ada permintaan maaf, kontennya selalu permintaan maaf sama minta doa restu, minta pangestu ke orang Jawa. Betul. Iya. Makanya simbah-simbah itu selalu ngedoain. Pas kita sungkem lama karena simbah-simbahnya juga ngedoain sambil bacain doa buat kita gitu. Dan itu sangat tailor-made ya, sangat personal, satu persatu menurut nama si yang lagi sungkem. Iya. Nah, di tahun lalu itu yang tampaknya disesuaikan dengan berjamaah, yang menyampaikan dalam satu rombongan itu cuma 1 orang, yang lain mengamini misalnya. Ini kan momen kebudayaan. Pakai perwakilan ya Jo ya jadinya. Perwakilan. Ya, kemarin. Pas pandemi ya. Iya, itu jadi dan itu kalau mungkin ada yang merasa sedikit kok berubah ya, ada yang hilang ya, itu bisa jadi memang mungkin berubah, ada sesuatu yang enggak komplit, bisa jadi. Tapi ya itu karena memang Lebaran momen budaya,
akan sangat dinamis, menyesuaikan sama situasi dan kondisi aktual yang terjadi pada manusianya gitu. Menurutku begitu ya. Iya. Aku bisa kebayang ya, nggak ada sentuhan atau apa itu tuh pengaruh banget ya. Bisikan dekat telinga aja kadang bikin kita terharu banget ya pas Lebaran itu. Dan itu harus dari jarak jauh pakai perwakilan itu, ya, kebayang sih Jo. Gitu. Mit gimana Mit? Gitu Mit. Apa kalau pribadi sih dengan tadi seperti Chandra bilang kan lebih apa ya, jadi lebih intens ke keluarga kecil masing-masing ya. Termasuk berantemnya juga itu. Jadi lebih sering berantem gue sama anak gue gitu. Sebenarnya itu gitu. Itu sama aja ya sebenarnya. Sama aja. Iya, dulu kebayang sih. Oh iya, jadi kepikiran juga, iya dulu ternyata sibuk banget buat. Kita sibuk banget loh dulu. Bukberan dengan temen SD, SMP, SMA, kuliah. Betul. Kolega kerja gitu ya. Gitu. Itu kalau sebulan tuh habis hari buat bukberan gitu. Nah, sekarang ya 2 tahun ini benar-benar completely nggak ada, dan itu emang benar dari hari pertama sampai hari ke Idul Fitri benar-benar di rumah ya. Udah sama keluarga inti ya. Itu jadi lebih hari ini mau makan apa, mau masak apa, mau buka pakai apa, itu kan hal kecil tapi apa ya, berharga sih menurut aku sendiri. Jadi dipaksa berinteraksi ya seluruh untuk menentukan mau menu aja. Kita jadi ada proses interaksi yang tadinya hilang, kita ya udah kita go. Ya. Awal-awal mungkin pandemi tahun lalu kita masih yang pesan makanan ya online atau apa, tapi lama-lama sekarang orang kayaknya shifting lebih ke masak sendiri gitu ya. Ekonomi juga kan nggak sekencang dulu ya gitu kayak gitu. Ada masa yang kita harus melambat gitu. Dulu nggak pernah bikin kue lebaran, 2 tahun ini sama tahun ini mau bikin nastar, itu kan ajaib buat ukuran Mita gitu. Belum pernah ya? Itu belum sampai jualan Mita. Itu ajaib. Tapi ya jadi bermakna gitu sih, ada perubahan yang bernilai. Ya. Nuri tapi kerasa nggak sih? Nuri kerasa nggak sih? Bentar, kerasa. Aku mau komentarin Mita dulu. Kemarin-kemarin kalau kita lagi mau ngajakin trainingnya buat Soktra tuh nggak bisa terus. Orang sibuk, bener-bener hari ini satu ini. Gue nggak bisa tanggal segini. Alhamdulillah ya. Oh ya teman-teman, kita ini teman-teman yang ketemu ya di tempat training ya sebenarnya. Bidangnya sama, sumber daya manusia, manajemen dan sebagainya. Tejo sekalian ini ya Jo ya, hobinya Jo. Teater masih Jo ya? Untuk menjaga kewarasan masih harus biar tetap waras ya. Tapi penasaran belum pernah nonton Tejo, aduh. Satu hari. Begitu diangkat ini status merah ini, itu semoga ya. Berharap. Nur, ada nggak sih Nur rasanya? Ya yang tadi yang. Gitu. Ada, cuman aku lupa. Pertanyaan. Kan tuh gampang terdistraksi sekarang. Coba Jo, ulang Jo. Waduh, kenapa? Tadi teh lagi ngobrolin apa? Aduh, mikirin apa? Mikirin Mita. Apa sih tadi? Soal tadi apa? Ayo. Jadi lebih intens. Iya. Kerasa nggak gitu di rumah? Oh kerasa banget, kan aku tinggal sama adikku sekeluarga ya gitu, adikku dan keluarganya dengan suami dan anak-anaknya. Jadi kita tuh bukan, kalau untuk urusan makan biasanya memang sendiri-sendiri gitu ya, artinya lagi pengen makan apa ya masing-masing gitu. Tapi pas Lebaran ini akhirnya jadi berkolaborasi gitu untuk menentukan gitu, misalnya kita sahur mau pakai apa, kita buka mau pakai apa, terus bahkan bikin takjil untuk dijual gitu. Iklan lagi. Bikin apa? Macam-macam Mit. Jadi ada beneran disebut. Tejo ada tempe apa Jo? Kalau Tejo? Enggak. Jadi, beneran aku serius itu. Iya nanti. Kayaknya enak tuh keripik tempenya tuh beneran. Pokoknya kita bikin takjil. Jadi memang berdua dengan adikku itu
kita bikin ya semacam singkong Thailand lah, terus puding lah, apalah minuman-minuman apa, dan itu benar-benar kita jual. Jadi memang kalau ditanya mendekatkan atau enggak, sangat gitu, berasa banget sih memang. Sadari atau tidak ya Nur ya? Disadari Rasanya. atau tidak pun ternyata ada gitu, yang Ya, momen-momen bersama. Konflik juga pasti lebih banyak gitu ya. Cuman ya memang itulah hal yang kadang mendekatkan gitu. Nah, Jo, boleh ada iklan boleh kok. Aku tuh Tejo jualan apa Jo? Keripik. Ya, itu Oke banget. Tempe chips. Nah, brandnya Tempe King. Mhm. Produknya itu tempe chip, memang lebih fokusnya lebih ke pasar vegan gitu ya. Mhm. Lalu di luar, karena itu inisiasi usahanya adik yang punya misinya adalah tempe itu memang bisa dijual ke luar negeri. Setuju. Home industry itu Jo. Keren banget loh itu. Industri rumahan ya, pakai rumahan. memberdayakan orang-orang di sekeliling ya. Gitu. Iya. Keluarga juga ya. Sama kayak bikin takjil ya. Kalau Mita ada sampingan nggak Mit? Gitu. Ngapain gitu? Yang selain kesibukan banyak. Webinar dan saya membantu sinyalnya rada timbul tenggelam ya. Gak apa-apa Mit, suaranya muncul kok. Ya. Cek. Ya nggak apa-apa. Nuri, Oi. gitu. Oi lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak gitu? Dilanjutin ke teman-teman kita ini ya. Waktunya kan waktunya udah tinggal dikit lagi ya. Tinggal dikit lagi. Enggak sih. Boleh nggak? Boleh. Menarik. Ada beberapa teman yang kebetulan itu tidak bisa berkesempatan untuk mengunjungi orang tuanya di Lebaran ini dan tahun lalu dia cerita untuk merilis kebutuhan apa ya, emosinya dia bagaimana gitu kan. Nah dia cerita tuh, kemudian teman-teman yang suka nongkrong banget di teater, mereka kan butuh saluran yang lebih besar untuk menyalurkan emosinya gitu ya. Ketika nggak bisa ketemu sama keluarganya, nggak bisa pulang mudik, yang dilakukan adalah mereka membuat personal touch gitu ke orang-orang yang paling yang masih bisa dijangkau gitu. Jadi misal terkait sama Lebaran, mereka tuh melakukan itu, teman-teman tuh melakukan itu. Contohnya gimana Jo? Contoh ini? Ya lebih memperhatikan, misal dia tinggal di apartemen, dia lebih memperhatikan di security, cleaning service, dia lebih perhatikan, kadang dikasih apresiasi juga. Untuk menyalurkan ininya ya Jo ya? Iya. Untuk menyalurkan si kebutuhan relasi dengan jadi itu kata dia cukup membantu untuk mengurangi kebutuhan dia yang tidak bisa disalurkan tadi. Yang tadinya kita dengan mudik dengan orang tua, dengan teman, sekarang ya orang-orang yang ada di sekitar kita gitu Jo ya. Yang masih bisa dijangkau gitu ya. Tampaknya itu juga mungkin buat kita menjadi satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bisa menjangkau lingkaran yang lebih luas, paling enggak secara kita masih bisa kok melakukan personalitas dengan orang-orang di sekitar kita, misal di momen Lebaran ataupun di luar momen Lebaran. Terapi kesehatan mental tuh kayaknya Jo. Tampaknya terapi banget. Cocok banget kayaknya buat aku nih. Untuk orang-orang yang biasa ekstrovert tuh jadi zaman pandemi ini cukup benar-benar ini ya menantang ya. Cukup menantang, benar berasa banget. Nah kebetulan nggak tahu kalau aku sendiri baru sadar ternyata sisi introvertnya lebih banyak dibandingin ekstrovert. Jadi nyaman. Karena ternyata nyaman-nyaman aja ya. Jadi sekarang malah karena pandemi gini nggak pernah keluar rumah, ketemu orang cuma di Zoom. Kalau penting banget baru ketemu dan ngerasa insecure ketika keluar. Itu gue banget tuh. Aku baru jadi kaget gitu. Baru sadar gitu. Kok aneh ya. Kebetulan kemarin sempat ada nonton bareng satu film gitu kan. Nah itu kebetulan aku sendiri gitu, nggak kenal siapa-siapa. Jadi yang biasanya tuh yang dulu ya bodo amat gitu, orang nggak kenal siapa aja tinggal ngobrol gitu atau akrab gitu kan. Sekarang benar-benar nggak nyapa orang, sendiri aja udah nonton aja gitu. Itu nggak tahu deh. Jadi itu, ya gimana Bu Nuri?
Itu bisa karena kepribadian, bisa juga karena akhirnya sudah terbiasa dengan kondisi di rumah aja gitu, bisa aja sih. Butuh waktu ya untuk. Karena kan kita juga adaptasi kan gitu. Iya benar. Ya secara sejarah manusia ini banget ya gitu ya. Maksudnya makhluk yang adaptatif sekali ya lama-lama. Oh banget. Banget. Nanti sesi konsultasi nanti Mit abis ini. Nanti ya terpisah ya. Ada breakout room-nya. Ya tadi menarik ya Nuri ya yang disampaikan Tejo sama Mita gitu. Memang tadi Tejo contohnya yang terapi itu ada orang yang tidak bisa pulang atau sudah bahkan 2 tahun dia tidak bisa karena dia memang harus melindungi keluarganya yang lebih senior gitu ya atau apa gitu. Jadi mereka menyalurkan si apa disebutnya? Si hasrat. Iya, kebutuhan apa istilahnya Nuri kalau itu? Kebutuhan untuk berelasi juga bisa. Kebutuhan untuk berelasi gitu. Jadi hal-hal yang jadi kita kehilangan banyak hal itu dengan cara yang seperti itu. Aku kembalikan ke Nuri ya sebagai host Cunung Cafe gitu. Untuk ini teman-teman ada closing atau apa gitu, enggak Nuri? Oh iya, sebelum ditutup biasanya kita akan minta tamu-tamu kita untuk memberikan semacam closing statement gitu ya, atau penutup terhadap tema kita. Mungkin saya ingatkan lagi karena kita ngobrolnya udah kemana-mana ya. Udahan. Nih, ya tapi emang tema besarnya tetap Lebaran dan bagaimana kita dan juga anak-anak kita saat ini memaknai Lebaran itu seperti apa. Mungkin bisa kasih closing statement-nya. Siapa duluan nih? Mita apa Tejo? Senior dong, Mita. Oh senior. Tapi Mita seniornya lagi putus-putus nih. Lagi freezing nih. Mitanya lagi kayak lagi nih ya. Meditasi ya, kayak lagi meditasi. Acting itu. Ya udah, Tejo dulu. Mangga Tejo dulu. Ya, kalau untuk konteksnya Lebaran gitu ya, pertumbuhan kita pasti merubah cara pandang kita gitu. Tapi memang kita punya PR juga untuk meneruskan value-value yang mungkin memang masih perlu untuk diteruskan ke generasi selanjutnya. Terserah nanti generasi selanjutnya mau menerima atau menegasikan. Tapi paling enggak kita menawarkan lah apa yang dulu kita nikmati, ya sampai itu selesai di kita. Itu saja, silakan senior. Iya Mita, tadi Nuri nanya tentang ya closingnya ya. Kalau saya sih ya menikmati setiap momen. Jadi ya baik ketika kita dulu masih kecil ataupun kita sekarang yang sudah dewasa, dan memberikan kenangan terindah buat siapapun nanti saya keponakan, anak atau siapapun, tetap punya value yang sama tentang Ramadan, tapi mungkin dengan kebiasaan atau kebudayaan yang sesuai dengan zamannya aja. Tapi tetap Ramadannya tetap gitu sih. Dia menikmati momen saat ini. Semangat. Iya, semangat. Cayo. Ya, Chandra gimana Chandra? Kalau dari saya sama sih kayak Tejo. Maksudnya manusia masih, selama kita masih punya pilihan di hidup kita gitu ya. Itu yang bikin kita merdeka kali ya, Jo ya. Kita masih punya pilihan gitu. Jadi kita masih bisa memilih untuk jadi lebih bahagia di zaman pandemi yang sulit gitu. Kita masih punya pilihan untuk, kalau dulu kita harus kerja dengan sangat keras, sekarang kita punya pilihan untuk meluangkan waktu kita untuk orang-orang yang dekat ya, yang selama ini kita terabaikan kalau buat saya gitu ya. Gitu. Jadi selama saya masih punya pilihan, ya hidup sebenarnya punya harapan sih kalau saya mah gitu. Jadi kalau dalam waktu Lebaran, kalau saya tradisi atau segala sesuatu itu kita bisa pakai yang lama mengenalkan ke anak-anak, atau kita coba ciptakan yang baru mungkin tapi lebih inklusif ya. Di keluarga kita ada tradisi apa yang bisa kita pertahankan dan nilainya positif gitu. Itu sih kita ciptain atau kita pertahankan ya, yang manapun yang manapun, yang penting ya itu bahagia aja gitu. Gimana Nuri? Terima kasih loh, saya sudah diundang ke sini bersama banner saya.
Ayo mangga hostnya kayaknya closing gitu. iya, kayaknya kalau kesimpulan mah cukup ya dari 3 orang Nuri gimana? sahabat saya ini. Dari 3 orang teman ngobrol kami ini juga sudah bisa ditarik kesimpulan itu, sahabat Sisi. Dan pasti Anda juga punya ya insight tersendiri, dapat insight gitu ya, dapat kesimpulan sendiri. Mana nih yang cocok sama keluarga saya? Oh, yang tadi dibilang sama Mbak Mita. Oh, saya sih miripnya sama pengalamannya Mas Chandra atau Mas Tejo gitu. Dan ya saya sepakat sih bahwa yang namanya tradisi itu tetap berusaha kita turunkan ke anak-anak. Perihal bagaimana mereka nanti akan meneruskan atau tidak itu memang tergantung sama banyak hal lah. Itu yang penting kita udah usaha. Dan kalau bicara tentang Lebaran di masa pandemi, kita kan orang Indonesia terbiasa ini ya ngelihat sesuatu tuh pasti ada untungnya gitu. Masih untung atau untung saja pandemi ini terjadi di zaman teknologi gitu. Artinya kita kan sekarang lagi nggak bisa kemana-mana nih istilahnya. Kita nggak bisa ketemu langsung sama orang-orang yang dekat di hati kita. Tapi karena ada teknologi, jadi memungkinkan untuk tetap silaturahmi walaupun rasanya pasti berbeda, tapi paling tidak kita masih tetap bisa terhubung gitu satu sama lain. Selamat berlebaran, selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga tersayang. Selamat Lebaran. Terima kasih semuanya teman-temanku sudah ngobrol. Final Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat Sisi, kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di tema-tema lainnya setelah yang ini ya. Chandra, Mas Tejo, Mita, makasih banyak. Terima kasih ya Tejo, Mita. Assalamualaikum, dadah. Waalaikumsalam.